Kau menempati abadi dalam satu hari. Bakatmu sungguh luar biasa. Muridku, aku akan menunggumu di 3000 sakti dawis. Murid. Terima kasih kepada Master. Sekelompok rakyat, aku Narrated salah. by M Media. Hamba memohon tua untuk menunjukkan belas kasihan. Ini salah hamba karena tidak mengawasi anak itu dengan cermat. Apa yang terjadi di depan? Tuan muda, itu adalah seniman bela diri dari kerajaan Kingsong. Memukuli pedagang kaki lima di siang bolong. Seorang seniman bela diri dari kerajaan Kingsong. Mohon belas kasihannya, Tuan. Anakmu telah mengotori sepatuku. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengambil salah satu kakimu. Itu tidak terlalu banyak untuk diminta, bukan? Mohon belas kasihannya, Tuan. Jika Anda mematahkan salah satu kakiku, dan aku tidak akan bisa keluar untuk mencari nafkah bagi keluargaku. Seluruh keluargaku akan mati kelaparan. Aku tidak peduli dengan itu. Lagi pula dasar sampah Dacia. Apa masalahnya jika beberapa orang lagi dari kalian mati? Berhenti. Itu Jenderal Feng. Jenderal Fang, selamatkan aku. Jenderal Fang. Bukankah ini pria yang menikah ke dalam keluarga Xiao sang menantu? Kapan pernikahanmu dengan nona muda akan berlangsung? Kau boleh pergi sekarang. Kau menantu, kau sudah melampaui batasmu. Kau harus ingat, kau adalah orang kerajaan Kingsong sekarang. Sebagai menantu keluarga Xiao, kau harus memanggil Marsikal Xiaolan sebagai ayah. Jangan mengkhianati kaummu sendiri. Gadis Suke Xiao sudah pergi. Gadis Suki Xiao sudah pergi. Lalu mengapa Fang Chen tidak ikut dengannya? Bukankah gadis Suki Xiao baru tiba di ibu kota Dacia hari ini? Dan dia seharusnya pergi di hari yang sama. Kau terus memanggilku menantu itu. Membuatku merasa malu. Sayang sekali. Aku tidak ditakdirkan untuk menikah ke dalam keluarga Xiao. Jadi, aku masih tetap diriku yang dulu. Kau si buta. Menikah ke dalam keluarga Xiao adalah keberuntungan terbesar dalam 8 kehidupanmu. Pedang datanglah. Hari ini para bajingan itu menjelek-jelekan sang pewaris lagi. Mengklaim bahwa situasi saat ini di Dacia disebabkan oleh sang pewaris. Aku ingin merobek lidah mereka. Di mana mereka? Ayo kita bunuh mereka sekarang juga. Bunuh mereka. Pergi. Pergi. Mundur. Sang pewaris telah memerintahkan. Jangan memancing masalah dengan gegabah. Tidak itu. The film was translated and narrated by M Media. Itu sang pewaris. Kumpulkan orang-orang. Dan ikuti aku untuk menemui sang pewaris. Ya. Fan Chen, kau pantas memanggil pedang. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan berteriak, pedang datanglah, pedang akan jatuh dari langit untukmu? Aku pernah berkata, saat aku menghunus pedangku lagi, akan menjadi hari di mana aku mengakhirimu. Si buta, bukankah kau ingin menebasku? Aku memiliki kerajaan Kingsong di belakangku. Si buta, jika kau punya nyali lakukanlah. Aku sudah menandai tempat untukmu. Ayo, serang di sini. Di tanah Dacia. Ini bukan tempat bagi kalian seniman bela diri Kingsong untuk bertindak liar. Seharusnya sudah sejak lama seperti ini. Anjing-anjing Kingsong ini sudah terlalu lama berkuasa di tanah kita. Keparat Kingsong itu menangkap penduduk desa kita dan menjadikan mereka target hidup untuk permainan memanah mereka. Sialan. Bawahanmu datang terlambat. Mohon maafkan aku sang pewaris. Bangkitlah. Sang pewaris. Karena Putri Marsekal Xiaolang memaksamu ke dalam aliansi pernikahan.
Sungguh keterlaluan. Dia meninggalkan ibu kota hari ini. Jika kita menyerang sekarang, kita punya peluang 70% untuk membunuhnya. Penjaga tersembunyi Dacia. Alasan mereka disebut penjaga adalah untuk melindungi dan membela. Aku tidak butuh kalian untuk membunuh siapapun demi aku. Aku hanya butuh kalian untuk melindungi Dacia dan melindungi rakyatnya. Alasan mengaktifkan penjaga tersembunyi sekarang adalah karena waktunya telah tiba. Mohon beri kami perintah sang pewaris. Mohon beri kami perintah sang pewaris. Para seniman bela diri King Song telah membantai rakyat Dacia kita, memperlakukan nyawa manusia seolah hanya ilalang. Aku ingin setelah hari ini, di dalam wilayah Dacia, tidak ada satupun seniman bela diri King Song yang tersisa. Dimengerti. Dimengerti. Siapapun yang menginginkan nyawa seniman bela diri King Song, ikuti aku maju. Musnahkan para seniman bela diri King Song. Musnahkan para seniman bela diri King Song. Musnahkan para seniman bela diri King Song. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Kultivasi pangeran telah pulih. Kita tidak perlu takut pada kerajaan King Song. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka merajalela di ibu kota? Kita harus berkoordinasi dengan The film Jenderal was Wang translated dan membantai and mereka satu narrated persatu. by M. Membunuh Media. seniman bela diri King Song. Memerlukan dekrit kekaisaran. Jika kita bertindak tanpa dekrit, apa yang akan terjadi jika kita dihukum? Adik laki-lakiku dipukuli hingga tewas oleh seniman bela diri King Song. Aku harus membalas dendam. Lupakan saja. Penjaga tersembunyi dengarkan perintahku. Ya, Hari ini, kita musnahkan seniman bela diri King Song. kita musnahkan seniman bela diri King Song. Kita musnahkan seniman bela diri King Song. Aula bela diri King Song. Apakah menurutmu gadis Suki Xiao akan datang ke sini untuk tinggal? Tentu saja. Tuan kami adalah veteran pasukan serigala, Xiao Tianqi, yang pernah mengikuti Marsikal Xiaolan dan secara pribadi mengalahkan Fang Chen di Pegunungan Tiga Alam. Jika Fang Chen menikah ke dalam kerajaan King Song, bukankah semua harapan untuk Dacia akan hilang selamanya? Kerajaan King Song kami akan menghancurkan tempat ini. Dan hari itu sudah dekat. Tuan Mudali, coba tebak. Di mana putraku akan memukul bajingan Dacia ini? Xiao En. Aku bertaruh pada mata kiri si tua bangka itu. Jika aku kalah, perak itu milikmu. Baiklah. Dia mengenainya. Kau kalah. Bayar. Sini. Fan Chen, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Marsikal Xiaolang mengatur agar kau berada di ibu kota. Bersama beberapa anjing penjilat yang gelisah, aku bisa saja menutup mata. Bagaimanapun anjing-anjing penjilat itu tidak bisa memengaruhi nasib bangsa. Tapi kau seharusnya tidak membiarkan para seniman bela diri King Song ini di Daciaku bertindak begitu gegabah. Seorang jenderal yang kalah berani melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Tak lama lagi, kau akan menjadi menantu keluarga Xiao. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberi gadis Suki Xiao sedikit muka. Adapun kau, pergilah bersama orang-orangmu sekarang juga. Dan aku tidak akan melaporkan ini kepada permaisurimu. Tuan Xiao, orang-orang ini berani sekali datang ke sini untuk membuat onar. Tenang saja. Kau tidak perlu turun tangan. The film was Biar aku Li Huang translated seorang diri and yang narrated menghabisi by mereka M. semua. Media. Jenderal Fang, apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Jangan lupa, kau akan segera menikah ke dalam keluarga Xiao kami. Gadis Suki Xiao telah meninggalkan ibu kota. Mustahil. Apakah kau tidak tahu soal ini? Entah kau tahu atau tidak. Itu tidak lagi penting. Itu tidak akan memengaruhi apapun yang ingin kulakukan. Fan Chen, bertahun-tahun yang lalu Marsikal Xiaolan melumpuhkanmu dan membuatmu menjalani hidup yang rendah. Hari ini, aku akan mencabut nyawamu.
kau sudah lumpuh. Bagaimana mungkin kau menghindar semudah itu? Mungkinkah kau telah kembali ke jalur bela diri? Sebelum jalan menuju keabadian, seniman bela diri benar-benar seperti semut. Mustahil. Jika kau belum kembali ke jalur bela diri, bagaimana mungkin makhluk lemah sepertimu sanggup menahan puncak alam mendalam manusia milikku? Guntur ilahi cakrawala ungu. Ayah. Ada yang tidak beres. Pria ini benar-benar mampu membunuh ayahku semudah itu. Ini tidak sederhana. Aku tidak boleh berlama-lama di sini. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Xiao Tianqi jelas merupakan seniman bela diri puncak alam mendalam manusia. Bagaimana dia bisa dijatuhkan oleh Fang Chen dalam satu serangan? Kultivasinya telah pulih. Sembaran petir apa itu tadi? Kemampuan supernatural macam apa ini? Lama tidak bertemu. Li Huang. Mari kita kenang masa lalu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kau dan Xiao Tianqi menjadi sangat dekat. Tidak terlalu dekat. Hanya saja terkadang dia datang ke sini untuk bertukar ilmu bela diri. Jenderal Fang, lihat apa yang telah kau lakukan. Kau membunuh Xiao Tianqi. Masalah ini akan dengan mudah memicu kerusuhan di istana. Jika permaisuri mengetahuinya, akan ada konsekuensi untukmu. Seorang seniman bela diri King Song terbunuh ya sudah. Bagaimana mungkin permaisuri meminta pertanggungjawaban dariku? Karena melakukan ini akan memicu kemarahan kerajaan King Song. Saat itu tiba di Dacia kita. Entah berapa The banyak film yang was akan mati translated sebelum and amarah mereka narrated by terpuaskan. M-Media. Kemarahan. Kalau begitu katakan padaku, berapa banyak orang King Song yang harus mati untuk meredam kemarahan di hatiku? Fan Chen. Tidak. Jenderal Fang, ini tidak ada hubungannya denganku. Semuanya dipaksakan kepadaku oleh Tuan Xiao. Bersekongkol dengan mata-mata King Song dan membuat kekacauan di ibu kota Dacia. Aku membunuhmu. Dan itu adalah keadilan. Fan Chen, kau tidak boleh membunuhku. Aku adalah anggota klan kekaisaran. Jika kau berani membunuhku, keluarga Fangmu akan dikubur bersamaku. Salam. Yang mulia sangat bijaksana. Tidak perlu menyusahkan Pangeran Ming. Aku sendiri yang akan melakukannya. Fan Chen, apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah kediaman Pangeran Ming. Apakah kau memberontak? Qin-Dong, aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Di mana Xiao En? Bagaimana jika aku menolak memberitahumu? Xiao En, apakah kau akan mati di tanganmu sendiri? Atau haruskah aku membantumu? Fan Chen, Jenderal Fang sudah gila hari ini. Hanya ingin membantai para seniman bela diri King Song. Pangeran Ming menyelamatkan Xiao En demi Dacia untuk memberikan penjelasan kepada kerajaan King Song. Pangeran Ming, dalam beberapa tahun terakhir kerajaan King Songko tidak pernah mengganggu Daciamu. Sekalipun ada konflik, itu hanyalah perselisihan kecil. Namun hari ini Fang Chen telah membantai seniman bela diri kerajaan King Songko dan bahkan membunuh ayahku. Jika berita ini tersebar, aku khawatir itu akan memicu perang antara kedua negara kita. Tenanglah Tuan Xiao. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
Aku harus membawamu menghadap permaisuri. Setelah dia berada di penjara, aku akan mencari cara untuk memberikan jawaban kepada kerajaan King Songmu. Itu bagus. Fan Chen, jangan teruskan kesalahanmu. Kembalilah ke kuil Dahua. Xiaoan ini, kau tidak boleh menyentuh, apalagi membunuhnya. Pada tahap ini, apakah kau masih berharap kerajaan King Song akan menerima tawaran damaimu? Aku sudah mengatakannya kemarin. Aku akan membersihkan The film sisa-sisa was kerajaan King Song. translated and narrated by M. Sekali Media. kata terungkap, itu tidak bisa ditarik kembali. Tidak ada dari kalian yang bisa menghentikanku. Bahkan aku pun tidak bisa menghentikanmu. Berani-beraninya kau. Fan Chen. Semuanya. Inilah orangnya yang mengusulkan penggunaan manusia sebagai sasaran. Pembalasan dendam. Aku telah menuntaskannya untuk kalian semua. Tapi ini belum cukup. Benar. Itu dia. Xiaoin. Bagus. Itu setimpal untuknya. Bedebah ini membuat putraku pingsan. Lancang. Lancang. Fan Chen, kau berani menyerang di hadapanku. Apakah kau tidak menghargaiku sama sekali? Pangeran Ming. Apakah kau benar-benar seorang Xia secara nama? Atau kau adalah seorang Xiao? Mereka yang tidak tahu mungkin mengira kau adalah seorang pangeran dari kerajaan King Song. Fan Chen, kau tidak akan bisa sombong lebih lama lagi. Kau telah membuat kekacauan di olah bela diri King Song dan membantai para seniman bela diri King Song. Kejahatanmu tidak termaafkan. Penjaga, borgol dia. Belenggu. Apakah kau yakin? Apa kau pikir aku tidak berani? Sampai saat ini, aku masih dewa perang Dacia. Menurut hukum nasional, jika kau ingin menangkapku, kau harus melewati kuil Dahua terlebih dahulu. Ucapanku adalah hukum di negeri ini. Apa kau berniat melakukan pengkhianatan? Apa yang masih kau lakukan di sana? Segera borgol dia. Berhenti. Justru karena orang-orang sepertimu tak punya pendirian, pengecut, yang hanya tahu cara menindas kaum sendiri. Dacia kita jeti diremehkan oleh bangsa lain. Hentikan omong kosongmu, atau aku akan membuatmu terikat juga. Sui, tetap tenang. Orang-orang ini tidak bisa melukaiku. Hari ini, aku harus memastikan pengkhianat ini diborgol. Bawa borgolnya. Yang mulia, hamba memberikan peringatan untuk Anda. Mudah untuk memasang belenggu, tetapi sulit untuk melepasnya. Apakah kau yakin? Cukup bicaranya. Fan Chen, di Dacia, yang The secara film was pribadi akan kupasangkan belenggu. translated and narrated by M. Kaulah Media. satu-satunya. Bawa dia pergi. Apa? Kakak tertua telah ditangkap. Berhenti. Mengapa kau akan membuat masalah? Tetap di tempat. Ayah, apakah ayah tidak merasa khawatir sedikit pun? Kakakmu memulihkan kultivasinya kali ini. Dan bahkan tidak memberitahu kita. Sekarang setelah dia membersihkan seniman bela diri King Song di ibu kota, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Tidak ada yang tahu. Jadi yang harus kita lakukan sekarang hanyalah tidak membuat masalah untuknya. Terutama kau. Ayah, akankah penjahat-penjahat itu menyiksa kakak? Siapa yang berani? Hanya 3 kata ini, Jenderal Fang. Itu adalah segel kualitas emas. Di sana, dia akan dijamu dan dibuat nyaman. Mereka hanya menunggu kata-kata permaisuri.
waktunya makan. Milikku. Milikku. Mundur. Beraninya kau merebut Bak Peoko. Serahkan. Atas hak apa dia bisa tinggal di tempat di dekat jendela itu? Penjaga penjara kau menerima suap. Keluar dari sini kalian semua. Itu Jenderal Fang. Memang benar. Itu Jenderal Fang. Mengapa dia dikurung di sini? Fang Chen. Lihat dirimu sekarang. Carikan tempat yang lebih baik untuk Jenderal Fang. Pastikan dia dirawat dengan baik. Kita tidak boleh meremehkan pahlawan Dacia kita. Jenderal Fang, lewat sini. Jenderal Fang, lewat sini. Dengan melakukan The ini, film was apakah kau tidak takut translated menyinggung and Pangeran Ming? narrated by M. Jika aku Media. menyinggungnya biarlah. Paling buruk kepalaku yang taruhannya. Kau membela perbatasan Dacia. Agar kami rakyat jelata bisa hidup damai. Kau adalah putra sejati Dacia. Meskipun aku hanyalah seorang penjaga penjara. Namun pertama-tama, aku adalah warga Dacia. Mereka, seniman bela diri King Song, pantas mati. Mereka memang pantas mendapatkannya. Tidak tahu seberapa besar bencana yang telah dibawa Fang Chen kali ini kepada Dacia kita. Jika kerajaan King Song memutuskan untuk melancarkan serangan karena masalah ini, seberapa lama Dacia bisa bertahan? Selama 5 tahun terakhir, para seniman bela diri King Song telah melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya terhadap Dacia. Fang Chen telah bertindak atas nama keadilan untuk memulihkan tatanan moral. Omong kosong. Di puncak kekuasaannya, Fang Chen dihancurkan oleh kavaleri King Song di pegunungan Tiga Alam. Kekuatan nasional Dacia sudah jauh lebih rendah dibandingkan King Song. Bagaimana mungkin kita mengundang malapetaka hanya karena tindakan gegabah sesaat? Selama sidang istana pagi ini, aku juga ingin mendiskusikan dengan kalian semua perihal bagaimana menangani Fang Chen. Menurut pandanganmu Pangeran Ming, bagaimana dia harus ditangani? Adalah rekomendasiku untuk melemparkannya langsung ke penjara surgawi dan mengirimnya ke kerajaan King Song pada waktu yang telah ditentukan agar mereka menanganinya sesuka hati mereka. Setuju. Kirim Jenderal Fang ke King Song. Sungguh menggelikan. Fang Chen telah berjuang demi Dacia, menebas musuh dan mengamankan perbatasan kita. Dia telah melindungi tanah Dacia yang luas. Namun kau ingin menyerahkan pahlawan seperti itu untuk menawarkan permintaan maaf. Ini puncak dari ketidakmasukakalan. Permaisuri, kita harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar bagi Dacia. Fang Chen kini telah menyinggung seluruh kerajaan King Song. Hanya dengan menyerahkannya, kita bisa menebus kesalahan agar Dacia kita dapat terhindar dari kehancuran perang. Fang Chen saat ini adalah prajurit terkuat di Dacia. Sekarang, setelah kultivasinya pulih, siapa yang bisa memaksanya? Jika dia tidak mau, Permaisuri, Anda dan Jenderal Fang telah saling mengenal sejak kecil. Selama 5 tahun terakhir ini, Anda telah melindunginya berulang kali. Jika Anda angkat bicara, dia pasti akan setuju. apakah kalian semua mencoba memaksaku? Permaisuri, segala yang telah kulakukan adalah demi masa depan abadi Dacia. Pengawal, bawa Jenderal Fang ke sini. Saat The film kerajaan was King Song translated memiliki and 100.000 narrated pasukan by di M. perbatasan Media. kita, dialah orangnya. Dia memimpin 3.000 kavaleri dan memukul mundur mereka. Benar sekali. Jika bukan karena sang jenderal, rakyat Dacia kita sudah lama binasa di bawah pedang King Song. Siapapun yang menyentuh Jenderal Fang berarti menjadikan diriku musuh.
Pangeran Ming adalah monster, karena berani memperlakukan sang jenderal seperti ini. Saudara penjaga penjara, mohon lepaskan Jenderal Fang. 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 Jenderal Fang, ada dekrit kekaisaran yang memanggilmu untuk menghadap permaisuri. Lihat. Ini sungguh menggembirakan bagi rakyat. Jenderal Fang telah tiba. Bukankah itu Jenderal Fang? Mengapa dia mengenakan belenggu? Ini seharusnya tidak terjadi. Kita harus meminta klarifikasi dari permaisuri. Hamba yang rendah ini menyambut permaisuri. Siapa yang memberimu izin untuk memasangkan belenggu pada Fang Chen? Cepat, lepaskan itu. Permaisuri, Fang Chen tidak menghormati hukum dan telah membantai orang-orang tak berdosa. Dia harus dibelenggu. Paman Kekaisaran, apakah kata-katamu kini menjadi lebih berwibawa daripada dekrit kekaisaranku? Hamba tidak berani. Apakah kau yang memasang ini padaku sendiri? Hamba tidak berani. Lalu mengapa kau tidak melepasnya? Fang Chen, apa maksud dari semua ini? Apakah kau berharap aku melepaskannya sendiri? Cerdik. Jangan menguji kesabaranku. Aku adalah Pangeran Ming dari Dacia, anggota keluarga kerajaan. Kalau begitu aku serahkan padamu paman kerajaan. Ini, apa yang sedang terjadi? Fang Chen, apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Harus kukatakan, belenggu ini sangat cocok untuk Pangeran Ming. Fang Chen, lepaskan aku sekarang juga. The film was translated and narrated by M Media. Kau, Cukup, kau adalah Pangeran Ming dari Dacia. Bertindak begitu gegabah di istana kekaisaran. Apakah kau tidak memiliki rasa sopan santun? Fang Chen, aku mendengar dari Pangeran Ming bahwa kau menerobos masuk ke aula bela diri King Song. Apakah ini benar? Permaisuri, aula bela diri King Song adalah kanker di ibu kota Dacia. Selama 5 tahun terakhir, berapa banyak nyawa tak berdosa yang telah mereka hancurkan. Aku membunuh mereka demi Dacia. Jenderal Fang, bukankah kau mengabdi pada negara dan rakyatnya? Sekaranglah saatnya bagimu untuk membuktikannya. Bagaimana aku harus membuktikannya? Aku meminta Jenderal Fang untuk mengikat tangan dan kakimu sendiri. Temani kami ke kerajaan King Song untuk menghadapi Marsikal Xiaolan dan mengaku bersalah. Mengikat tangan dan kakiku sendiri untuk mengaku bersalah di negara musuh. Pangeran Ming, apakah kau menganggapku anak kecil? Atau permaisuri, apakah Anda juga memiliki sentimen yang sama? Kurang ajar, Xiaming. Siapa yang memberimu izin untuk memutuskan untukku di istana kekaisaran? Fang Chen telah mempertaruhkan nyawanya demi Dacia dan memberikan pengabdian yang besar. Tidak ada yang berhak memaksanya untuk mengaku bersalah di kerajaan King Song. Situasi di Dacia sedang genting. Sekalipun Jenderal Fang telah mendapatkan kembali kultivasinya dan merupakan seniman bela diri puncak alam mendalam manusia. Lantas kenapa? Bisakah dia menghadapi jutaan pasukan? Pasukan serigala berjumlah 100.000 orang. Bisakah kau menangani mereka? Selama dia belum mengetahui kondisiku saat ini, dia tidak akan berani menyerang Dacia. Itu hanyalah dugaanmu. Aku bertanya padamu. Jika terjadi kesalahan, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Cukup paman, mengenai masalah aula bela diri King Song. Aku sudah meninjau berkas-berkasnya. Fang Chen menumpas para mata-mata. Adalah tindakan untuk melindungi bangsa kita. Permaisuri, Marsikal Xiaolan memiliki ambisi pengkhianat. Kerajaan King Song akan menggunakan ini sebagai dalih untuk mengobarkan perang. Dacia tidak memiliki pasukan cadangan.
Bagaimana kita bisa membela diri? Tuan-tuan sekalian, haruskah kita hanya menonton tanpa daya? Saat Dacia dilalap api perang, ya, menyaksikannya jatuh ke dalam kobaran perang. Apa yang harus kita lakukan? Permaisuri. Meskipun kekhawatiran Pangeran Min mendesak, namun perbatasan memang kosong. Itu adalah fakta. Permaisuri. Seandainya kerajaan Kingsong menyerang, aku bersedia menggunakan kekuatanku sendiri untuk membantai 100.000 musuh. 5 tahun yang lalu, aku mampu melukai Marsekal Xiaolan dengan parah. 5 tahun kemudian, aku akan membuat mereka semakin mustahil untuk menginjakkan kaki di Dacia. Kegilaan macam apa ini? Membantai 100.000 orang sendirian. Apa buktinya? Dacia. Berdasarkan hal itu, Sungguh sombong berani melawan 100.000 pasukan sendirian. Sepertinya Fang Chen kau tidak hanya telah memulihkan kultivasimu, tetapi bahkan telah melampaui dirimu yang dulu. Mulai hari ini, Fang Chen, kau akan memimpin pasukan perbatasan untuk sementara. Jika kerajaan Kingsong menyerang, tidak perlu menunggu dekret kekaisaran. Kau boleh bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Permaisuri, ini melanggar tradisi leluhur kita. Fang Qian sudah memimpin penjaga tersembunyi. Dan sekarang kekuasaan militer. Paman, jika kau berani mempertanyakan keputusanku lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi menghormati hubungan kekerabatan kita. Fang Qian telah mengabdi pada negara dengan baik. Siapapun yang berani menggunakan masalah kerajaan Kingsong sebagai alasan, berarti menentangku. Menentang seluruh Dacia. Aku bertanya padamu, apakah kau memiliki keberatan atas keputusan ini? hamba tidak keberatan. Hamba akan mematuhi dekret kekaisaran dengan ketat. Fang Chen, kamu adalah pedang paling tajam di tanganku. Dan benteng terakhir dari Dacia. Permaisuri Anda terlalu memuji hamba. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa kupercaya adalah kau. Demi Dacia. Demi Permaisuri. Hamba tidak akan ragu untuk menyerahkan nyawa. Siapa yang menyuruhmu mengatakan hal seperti itu? Jika kau berani mati di luar sana, aku akan menyeretmu kembali. Dari gerbang neraka sekalipun. Apa? Apa yang kau gagap-gagapkan? Segera undur diri. Ya. Permaisuri. Mengapa itu terasa sangat aneh? Kediaman Pangeran Min. Nenek Jinhua, kau dari sekte roh darat di Dacia. Harus berhati-hati agar Fang Chen tidak mengetahuinya. Aura kultivator. Sepertinya sekte roh darah. Memiliki cukup banyak orang di ibu kota. Apa yang Anda takutkan? Feng Qian baru saja memulihkan kultivasi dan ki miliknya. Dia tetaplah hanya seorang seniman bela diri. Nenek Jinhua. Dia mungkin bahkan tidak tahu bahwa di dunia ini orang-orang seperti diriku ini ada. Tapi, Berdiri di pihak kami, menjamin Anda akan makmur. Jangan biarkan masalah sepele membuat Anda gelisah. untuk saat ini, Aku akan menyuruh para Taois lainnya untuk terus memburu gadis suci Xiao. Kerajaan Kingsong pasti akan mengerahkan pasukannya ke Dacia. Saat itu tiba akan ada sari kehidupan yang melimpah untuk dikirim ke atas. Kita akan menyelam sambil minum air. Mereka berada di Dacia hanya untuk memicu perang dan memanen esensi kehidupan manusia. Benar-benar keterlaluan. aku tidak sedang gugup. Beberapa hari yang lalu, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Fang Chen membunuh seorang seniman bela diri kerajaan Kingsong dengan satu serangan. Dengan kilatan petir. Seseorang yang masih hidup.
berubah menjadi abu. Teknik macam apa itu? Bagaimanapun, itu tetaplah sekadar keahlian sepil seorang seniman bela diri. Saksikanlah bagaimana teknik pemanggil api milikku menghabisi Feng Chen. Jati tidak perlu mengkhawatirkan Feng Chen. Kita membiarkannya tetap ada, semata-mata untuk mengeruhkan suasana ini sedikit lebih dalam lagi. Bagus. Selama 8 tahun ini, aku telah bekerja sama denganmu. Setia dan berbakti. Kapan kau akan membantuku naik tahta? 100.000 sari jiwa untuk memurnikan 1 pil Dewa Roh Darah. Misiku adalah di dalam Dacia, memurnikan 10 pil Dewa Roh Darah. Pil Dewa Roh Darah. Omong-omong, kita benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kau yang mengirim 600.000 pasukan ke pegunungan 3 alam, kita tidak akan begitu mudah memurnikan 6 pil Dewa Roh Darah. Begitu kabar kematian gadis suci Xiao mencapai kerajaan King Song dan api peperangan berkobar kembali, pil Dewa Roh Darah kita akan lengkap. Saat itu tiba, takhta itu akan menjadi milikmu. Fang Chen. Setelah aku naik tahta, kau akan menjadi dermawan agungku. Mengapa kau tidak berlutut dan bersujud sebagai tanda terima kasih? Fang Chen, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Jadi 5 tahun lalu, di pegunungan 3 alam, kau juga terlibat dalam hal itu. Jadi kenapa jika memang demikian? Menggunakan 600.000 jiwa rakyat Dasiaku untuk memurnikan pil. Kebencian ini tidak bisa didamaikan. Fang Chen, apa kau pikir karena kultivasimu sudah pulih, kau adalah yang terbaik di dunia? Apa kau tahu siapa yang berdiri di sampingku ini? Kultivasi yang kau pulihkan itu tidak lebih dari sekadar milik seorang seniman bela diri biasa. Sektor roh darahku mempraktikkan jalan menuju keabadian. Untuk menghancurkanmu, hanya butuh 1 pemikiran. Itu terdengar sangat familiar. Sepertinya seseorang pernah mengatakan hal itu padaku sebelumnya. Aku berniat membiarkanmu hidup beberapa hari lagi, tetapi tak disangka kau mendengar hal-hal yang seharusnya tidak kau dengar. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Kau salah. Ini adalah hari kematianmu. Formasi roh darah, aktifkan. Fang Chen, di dalam arai roh darat, kau tidak akan bisa meloloskan diri. Sekarang, berlututlah, memohonlah padaku, dan bersujudlah 3 kali. Mungkin aku masih akan membiarkan jasadmu utuh. Kau sebenarnya adalah seorang kultivator. Bagaimana mungkin? Mengira seniman bela diri mudah ditindas. Jalan keabadianmu yang disebut-sebut itu hanyalah trik murahan. Kau manusia biasa. Beraninya kau menyerangku. Akulah yang bertanya sekarang. Jika kau tidak menjawab, aku tidak keberatan menghabisimu di sini. Aku hanya akan memberimu 1 kesempatan. Apa kau pikir aku akan bicara? Siapapun kau. Jika kau berani menyentuh sektor roh darah kami, tunggulah dengan tenang kematianmu. Kekuatan sektor roh darah kami berada di luar imajinasimu. Di mana mereka? Sekte roh darah ini benar-benar tidak sederhana. Sampai membuat bawahan mereka memilih untuk bunuh diri daripada membocorkan sepatah kata pun. Hampir lupa. Dan sekarang untukmu. Pangeran Min, katakan padaku,
Berapa banyak lagi pejabat di Dacia yang bersekongkol dengan sekte roh darah? Aku bisa bicara. Jika aku bicara, apakah kau akan melepaskanku? Kau mencoba menawar denganku. Kalau begitu matilah sekarang juga. Aku akan bicara. Masih ada lagi, Menteri Qingdong. Dialah yang memperkenalkan sekte roh darah kepadaku. Aku sudah menceritakan semuanya. Kumohon ampuni aku. Bisakah kau? Terima kasih atas jawabanmu. The film was Kau boleh mati translated sekarang. and narrated by M Media. Fan Chen. Aku adalah Pangeran Dacia. Paman dari Permaisuri. Jika kau membunuhku, Permaisuri tidak akan memaafkanmu. Begitukah? Seorang paman dengan ambisi pengkhianat. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, Permaisuri tidak akan menyalahkanku sedikit pun. Fan Chen, kau tidak akan berani. Tidak berani. Lihat sendiri, apakah aku berani? Jangan bunuh aku. Aku memiliki kekuasaan yang mencakup seluruh istana. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Aku menginginkan nyawa 600.000 prajuritku. Bisakah kau mengembalikan mereka? Konyol. Fang Chen, jika bukan karenamu, aku tidak akan pernah tahu bahwa ada ambisi pengkhianatan yang tersembunyi di sisiku. Sekte roh darah telah menempatkan banyak kultivator di Dacia. Nenek Jinhua menolak bicara sepatah kata pun, bahkan sampai mati. Namun Tali Su sudah mati. Sisanya akan kubasmi satu persatu. Kau berhadapan dengan para kultivator sekte roh darah. Apakah kamu terluka? Biar kulihat. Terima kasih atas perhatian Anda Permaisuri. Hamba tidak terluka. Namun, pengaruh sekte roh darah sangat luas. Kita harus berunding dengan hati-hati. Selama bertahun-tahun ini, berkat kaulah Dacia terlindungi. Dan aku pun terlindungi. Demi Dacia, demi Permaisuri, hamba akan mengerahkan segalanya. Pada sidang pengadilan besok pagi, aku akan mengumumkan kabar pengkhianatan Xiaoming kepada publik untuk menakuti mereka yang berniat jahat. Mengenai sekte roh darah, aku akan menghadapi mereka bersamamu. Sesuai perintah Anda. Sui, Menteri Qingdong, bersekongkol dengan sekte roh darah. Awasi dia dengan ketat untuk saat ini. Lihat kemana dia pergi. Sesuai perintah Anda. Sang pewaris, itu adalah kavaleri dari kerajaan Han Shui. Solusi. Cepat beri aku hormat. Kavaleri Han Shui sudah tiba. The Tolong. film was translated and Hari ini aku narrated akan by menuntaskan M 100 Media. pembunuhan. Nona kita harus segera pergi. Fang Qingyao. Kita akan segera tiba di istana. Begitu kita tiba di sana, mereka tidak akan berani bertindak. Apakah aku akan mati di sini? Aku tidak mati. Itu adalah Jenderal Feng. Sialan seniman bela diri Dacia ini. Aku adalah Viscount Xiu Xiu dari Han Shui. Jika kau tahu apa yang terbaik bagimu, menyingkirlah. Jika bukan, karena serangan mendadak oleh prajurit Han Shui selama Perang Nasional. Bagaimana mungkin aku kalah? Bagaimana mungkin Dacia bisa dikalahkan? Jenderal Feng, mereka tidak hanya membunuh para pengawal kita. Mereka juga membakar gudang pasokan obat kita di perbatasan. 50 gerobak obat penyelamat jiwa yang sedang kami bawa. Semuanya dijarah oleh mereka. Sang akuntan dipukuli hingga tewas di depan pintu rumahnya sendiri saat mencoba melindungi catatan pembukuan. Melakukan pembakaran pembunuhan dan penjarahan di Dacia. Apakah Han Sui benar-benar berniat menanggung kemurkaan penuh Dacia?
Para bangsawan Han Shui mengklaim bahwa di wilayah mereka nyawa dan barang milik pedagang Dacia adalah milik mereka. Jika mereka ingin membunuh, mereka membunuh. Jika mereka ingin menjarah, mereka menjarah. Mengenai rakyat jelata rendahan itu, aku bisa membunuh mereka sesuka hatiku. Aku sarankan kau jangan mencampuri urusan yang bukan urusanmu. Aku datang ke Daciamu untuk menikahi permaisurimu. Urusanku. Bukan untuk kau dikte. Menikahi permaisuri. Kau sama sekali tidak pantas mendapatkan hal itu. Fan Chen, kau sungguh gegabah. Tuan Muda Shou. Fan Chen, beraninya kau mengangkat tangan terhadap tamu terhormat Dacia. Han Shui bagaimanapun juga adalah negara bawahan tingkat atas bagi Dacia. Tindakanmu telah membahayakan hubungan diplomatik antara Dacia dan Han Shui. Aku sarankan kau jatuhkan senjatamu dan menyerah. Senjata apa yang kubawa? Kau. Biar ku beritahu. Viscount Shou Xiu adalah bangsawan Han Shui yang datang untuk menikahi permaisuri. Dia akan segera menjadi permaisuri pria. Kejadian hari ini hanyalah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Memperlakukan warga Dacia seperti ternak yang siap disembelih. Dan kau menyebut ini sebuah kesalahpahaman. Fan Chen, kau tidak seharusnya menyinggung Han Shui hanya karena beberapa rakyat jelata rendahan. Di Dacia, tidak ada yang namanya bangsawan. Kata-kata yang The bagus, film was Jenderal Feng. translated and Kami di Han Shui narrated by M. selalu Media. berharap agar Dacia dan King Song bisa hidup damai tanpa bencana perang. Jenderal Fang, pastinya kau tidak ingin melihat Han Shui bersekutu dengan King Song. Kalian pengekut yang malang. Sungguh tidak tahu malu. Diam. Dasar gadis pedagang rendahan. Di tempat mana kau berani bicara? Fan Chen, aku sarankan kau pertimbangkan gambaran besar. Berapa banyak rakyatmu yang telah mati? Feng Qingyao di sini memberikan hormat kepada Jenderal Feng. Kerugian karavan kami tidak seberapa. Hanya 2 pelayan dan 3 penjaga yang tewas. Aku mengerti. Nyawa rakyat Daciaku 10 kali lebih berharga daripada nyawamu. Untuk setiap 1 nyawa yang hilang, 10 orang harus membayar dengan nyawa mereka. Kau. Jenderal Fang. Ampun. Dia tidak akan berani menyentuhku kan? Berani menyentuhku, Han. Beraninya kau melukaiku. Apakah kau tidak takut Dacia akan hancur karenamu? Karena kau minta aku pertimbangkan gambaran besar, maka aku akan membawanya menemui penciptanya. Bangkitlah. Fan Chen, hendak kau bawa kemana Viscount Shou itu? Permaisuri. Ini bencana. Permaisuri. Ini bencana. Jenderal Fang telah menculik Viscount Shou dari Han Shui. Apa? Bukankah itu Jenderal Feng? Dan Jenderal Feng sedang menyerat seseorang bersamanya. Siapa gerangan orang itu? Hidup permaisuri. Hidup permaisuri. Semoga beliau hidup 10.000 tahun. Semoga beliau hidup 10.000 tahun. Bangkitlah. Fang Chen. Apa maksud dari semua ini? Jenderal Fang, apa yang ingin kau lakukan terhadap Viscount dari Han Shui itu? Pria ini, sebagai seorang Viscount dari kerajaan Han Shui, membantai karavan dagang Dacia kita. The Dan film was bersenang-senang saat translated memburu mereka. and narrated Setelahnya, by M. Media. dia tidak merasa malu sedikit pun. Sebaliknya dia memandang warga Daciaku layaknya ternak yang bisa dibantai sesuka hati. Kejahatannya tak terhitung jumlahnya. Fan Chen, kau benar-benar nekat. Atas dasar wewenang apa? Di siang bolong begini, kau berani menghakimi dan mengeksekusi sendiri
5 tahun lalu, jangankan seorang Viscount Han Shui. Bahkan, jika seorang Adipati Agung Han Shui datang ke Dacia, dia pun harus bersikap sopan. Siapa yang berani bersikap kurang ajar seperti dia sekarang? Kau masih bicara soal 5 tahun yang lalu. Dacia yang sekarang. Bukanlah Dacia yang dulu. Fan Chen, ini semua adalah hal yang kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Dacia memang mungkin tak sehebat dulu. Namun jika aku tidak membunuhnya hari ini, karavan dagang Dacia kita, yang bepergian melalui negara lain, akan menghadapi kesulitan tanpa akhir. Dan bahkan mungkin dibantai layaknya ternak. Fan, Jenderal Fan, aku salah. Aku sungguh salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tolong ampuni aku, Jenderal Fan. Sepertinya kau tidak menyadari bahwa kau salah. Kau hanya menyadari bahwa ajalmu sudah dekat. Permaisuri, Fan Chen benar-benar menentangmu. Jika hari ini dia berani membunuh, besok dia pasti berani memberontak. Kau berbohong. Kakakku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tuan tahu begitu melindungi seorang Viscount asing. Mungkinkah kau memiliki agenda tersembunyi yang tidak bisa diucapkan? Kau berbohong. Permaisuri, hamba hanya khawatir bahwa permusuhan Jenderal Fan terhadap kerajaan Han Shui akan menempatkan Dacia kita dalam posisi yang pasif. Cukup. Fan Chen, apa kau mendengarnya? Permaisuri setuju bahwa tindakanmu tidak pantas. Namun kau masih berani menculik secara pribadi seorang Viscount dari kerajaan Han Shui, mengabaikan hubungan diplomatik, dan kau bahkan ingin membunuhnya. Kau benar-benar tidak menghormati hukum. Kau benar-benar mencari mati. Fan Chen, apakah kau benar-benar percaya? Kau masih jenderal yang sama seperti 5 tahun lalu. Biar ku beritahu, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya hari ini, Permaisuri tidak akan pernah mengampunimu. Tahu Yu, diamlah. Apa yang dilakukan kakakku adalah demi rakyat Dacia. Berhenti memutarbalikkan fakta di sini. Kau terus mendesak soal hubungan diplomatik. Namun kau menghindari fakta bahwa Xiao Xiu telah menyiksa rakyat Dacia kita. Ini sungguh mengecewakan. Fan Chen, kau hanyalah sebuah bencana. Jika bukan karena kejadian 5 tahun lalu. Berisik. Fan Chen, kau berani melukaiku. Hamba tahu Permaisuri, bahwa Permaisuri selalu bersikap lunak terhadap tamu dari jauh. Peristiwa hari ini, semuanya dimulai oleh hamba sendiri. Jika ini memicu perdebatan di istana, atau memancing kemarahan negara-negara tetangga, hamba akan menanggung bebannya sendiri. Jika mereka menginginkan perang, maka mari kita berperang. Sudah kukatakan sebelumnya. Lakukan apapun yang harus kau lakukan, dengan aku yang mendukungmu. Dia pantas mendapatkannya. Setiap jengkal wilayah kita, setiap tetes darah, Dacia berdiri di tempatnya hari ini. Karena rakyatnya sendiri. Setiap tetes darah, setiap tetes keringat yang membentuknya. Kekuatan besar peringkat ke-8 yang disebut-sebut ini berani memandang rakyat Dacia kita sebagai hama rendahan. Maka kita akan membiarkan mereka membayar dengan darah. Darah dibayar darah. Darah dibayar darah. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Darah dibayar darah. Darah dibayar darah. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Darah dibayar darah. Darah dibayar darah. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Jenderal Fang, mohon ampun. Fan Chen, lepaskan Viscount kami. Apakah kau berniat memicu perang total antara Han Shui dan Dacia? Aku buta. Aku seharusnya tidak menyinggungmu. Lepaskan aku. Aku bisa menyerahkan 3 kota kepadamu. Zhou Xiu, waktumu sudah habis. Di kehidupanmu berikutnya, ingatlah untuk hidup dengan jujur. Kau benar-benar berani membunuhku. Jika kau membunuhku, Kaisar kami tidak akan pernah melepaskanmu. Kau sudah mati. Semua urusan itu tidak lagi menjadi urusanmu. Simpan itu untuk kehidupanmu berikutnya. Bagus. Bagus. Jenderal Fang. Bagus. Bagus. Kerja bagus, Jenderal Feng. Viscount Zhou Xiu, pantas mati. Sebagai peringatan bagi yang lain, aku akan menggantung kepalanya di gerbang kota bagian selatan. Jika ada yang berani menurunkannya, mereka akan menerima nasib yang sama. King Yao, terima kasih Jenderal Feng telah menyelamatkanku. Dari firma dagang mana kau berasal? Aula King Yao milikku yang sederhana ini, di bawah kamar dagang Longtang. Aula King Yao, kau berkecimpung di perdagangan obat-obatan. Tepat sekali. Han Sui memang kaya akan sumber daya obat-obatan. Di masa depan, berhati-hatilah.
Nona, kau baru saja berbicara dengan Jenderal Feng. Aku bertanya-tanya, apakah kita akan pernah melihat Jenderal Feng lagi? Kudengar, kau membunuh seorang Viscount dari Han Shui. Benar. Apakah kau tidak takut bahwa Han Shui akan bergabung dengan King Song? Dacia dalam kondisinya saat ini kemungkinan tidak dapat menahan tekanan dari kedua kerajaan. Mungkinkah bahwa kau tidak menduga? Ini sudah tak terelakkan. Apakah kau berniat untuk memicu perang total dengan Han Shui? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Seseorang di balik layar ingin memicu konflik antar negara kita. Daripada menunggu Han Shui mengambil langkah pertama, aku lebih memilih untuk memaksa mereka. Maksudmu untuk menyelesaikan konflik yang akan datang sesegera mungkin, agar rencana yang telah mereka susun kehilangan tujuannya. Layaknya Putri Marsekal Xiaolang. Sebenarnya, kau tidak sebodoh itu. Itu pertama kalinya dia memujiku. Tunggu, kenapa aku merasa senang? Karena pujian dari orang ini. Sang pewaris, selama waktu ini, kau menyuruhku melacak Menteri Qin. Dia pergi hari ini. Dia pergi ke Ola Chibe. Aula Cibei. Mungkinkah sekte roh darat bersembunyi di sana? Aula Cibei. Menteri Qin Anda sudah tiba. Silakan masuklah. Hamba ingin menemui Master Zhu. Master Zhu saat ini sedang bermeditasi. Hamba khawatir. Kalau begitu hamba akan menunggu Master Zhu menyelesaikan meditasinya sebelum menemuinya. Xiao Wu, apakah kau sudah makan kenyang hari ini? Paman Jin, Xiao Wu. Xiao Wu telah makan dengan sangat lahap. Bagus, bagus, bagus. Apakah ada orang yang datang memberikan sumbangan amal hari ini? Ya. Pemilik muda Ola King Yao. Nona Fang King Yao akan segera tiba. Itulah sebabnya aku meminta Xiao Wu datang lebih awal untuk menunggunya. Nona, anak ini, dia hanya memiliki satu lengan tersisa. Sungguh menyedihkan. Nona Fang. Nona Fang, silakan masuklah. Nona Fang, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Tuan Kia. Sama sepertimu, dia juga berada di sini hari ini untuk memberikan sumbangan. Sekalian datang menjenguk para yatim piatu dan janda di Ola Cibai kita. Dia tampak sangat anggun. Pengurus He, Ola King Yao kami berniat menyumbangkan 500 tael kali ini. Terima kasih Nona Fang. Atas nama para yatim piatu dan janda di Ola Cibai, aku berterima kasih padamu. Nona Fang sungguh memiliki hati yang mulia. Jika semua pedagang di Dacia seperti Nona Fang, maka para yatim piatu dan janda ini akan terjamin kehidupannya. Kau menyanjungku Tuan Qin. Hamba yang rendah ini hanya melakukan yang terbaik. Nona Fang, silakan beristirahat di ruang meditasi untuk saat ini. Sang master akan segera tiba. Kemarilah, silakan. Nona Fang tertua, minumlah teh ini untuk melepas dahaga. Terima kasih banyak. Kemarilah adik. Mengapa aku merasa begitu pusing? Pusing. Itu memang seharusnya terjadi. Master Zhu, Daoist Zue dan Nenek Jinhua tidak dapat dihubungi. Dan Pangeran Ming ini menghilang tanpa alasan yang jelas. Mungkinkah mereka melarikan diri? Sejak leluhur mengirim kita ke Dacia, kita tidak akan pergi sebelum kita mengumpulkan 10 pil Dewa Roh Darat. Nenek Jinhua mungkin telah mengalami kecelakaan. Apel, saudara seperguruan Shou sedang ada urusan mendesak
dan telah membawa orang-orang ke wilayah lain. Aku khawatir dia tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Demi keamanan, sebaiknya Anda pindah ke sini untuk tinggal. Jika begitu masalahnya, mungkinkah orang yang mengincar kita adalah pria itu Fang Chen? Dia hanyalah anak harimau yang belum tumbuh taringnya. Bagaimana mungkin dia membuatmu takut hingga ke kondisi seperti ini? Orang tuanya dulu pernah mencari obat roh dariku bertahun-tahun yang lalu. Aku menduga dia kini telah menemukan sejenis obat roh. Master Zhu, jika Anda bisa melenyapkan ancaman ini, aku akan bisa bertindak tanpa hambatan. Tanpa hambatan. Akhir-akhir ini, Fan Chen ini tampaknya telah mulai curiga kepadaku. Membunuhnya tidak ada gunanya. Membiarkannya hidup justru akan memberikan kemudahan lebih untuk rencana kita. Seseorang kemarilah, bawa mereka masuk. Untuk Perdana Menteri Qian, agar dia bisa menenangkan diri. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang sedang kau lakukan, pengurus Hei? Apa sebenarnya niatmu dengan ini? Tuan Qian, aku bisa melihat baru saja bahwa Anda sangat menjunjung tinggi Nona Fang. Untuk beberapa hari ke depan, bagaimana jika Nona Fang menemani Anda? Bagaimana menurut Anda? Kalau begitu aku serahkan kepada kalian semua. Pelayan ini juga cukup menarik. Bergabunglah juga. Nona Fang, jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkanlah fakta bahwa kau datang di waktu yang salah. Aula Cibe dimaksudkan untuk menjadi tempat menyelamatkan mereka yang menderita. Bagaimana bisa kau? Cantik. Berhentilah berteriak sekarang. Nanti, kau akan memiliki banyak kesempatan untuk berteriak. Apakah Master Su ada di dalam? Jadi Master Su ada di sini. Itu sungguh luar biasa. Aku akhir-akhir ini dihantui oleh pikiran untuk membunuh. Aku ingin bertanya, Master Zu bagaimana cara mengatasinya? Biksu ini telah mendengar bahwa Dermawan Fan telah membantai semua seniman bela diri dari kerajaan King Song. Hanya dalam beberapa hari, lebih dari 1000 nyawa telah melayang di tanganmu. Mungkinkah hutang darah karma ini yang membuatmu tidak bisa tidur di malam hari, Dermawan Fan? Memang, aku merasa tidak bisa tidur setiap malam. Biksu ini akan melafalkan sebuah kitab suci untukmu, Dermawan Fan. Aku yakin kitab suci ini akan membantumu, Dermawan Fan, meluruhkan karma pembunuhan yang menyelimutimu. Kitab suci ini mungkin bisa melarutkan karma pembunuhan dalam diriku. Namun bisakah itu melarutkan karma pembunuhan dalam dirimu, Master Su? Kau tahu sesuatu bukan? Sepertinya kau tidak bisa dibiarkan hidup. Dermawan Fan, beristirahatlah dengan tenang. Aula Cibe dimaksudkan untuk menyelamatkan mereka yang menderita. Namun kau, Master Zu, bersembunyi di balik topeng belas kasih, sementara diam-diam melakukan tindakan keji. Katakan padaku, apakah Buddha benar-benar menyelamatkanmu? Jenderal Fang, kau tidak tahu asal-usulku. Namun kau berani ikut campur. Apakah kau tidak takut akan membawa bencana besar ke atas Dacia? Aku tahu. Kau adalah bagian dari sekte roh darah.
Itu kau. Nenek Jinhua dan Dawes Zue. Sekali lagi telah kalah di tanganmu. Tidak bodoh sama sekali. Apakah kau pikir membunuhku akan mengakhiri segalanya? Pemimpin sekte roh darah kami bisa mengubah 1000 mil sungai menjadi darah hanya dengan satu pikiran dan membuat daging tumbuh pada tulang berusia 10.000 tahun. Jika dia tahu bahwa kau telah merusak rencana besar sekte kami, dia pasti akan menguliti kulitmu dan memurnikan jiwamu. Mungkinkah bahwa kau tidak takut bahwa jutaan jiwa akan dikubur bersamamu? Karena dia begitu kuat. Biarkan dia datang. Sekarang, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Dawei Su. Di dalam Aula Cibei, tidak ada belas kasih. Jenderal Feng, Nona Fang. Perdana Menteri Qin. Kemana Anda akan pergi? Aku datang ke sini hari ini hanya untuk mengunjungi mereka yang menderita dan untuk menyumbangkan sedikit perang. Jenderal Feng, munafik yang sok suci ini sebenarnya adalah seorang pejabat Dacia. Perdana Menteri Qin. Aku telah mengikutimu sepanjang jalan. Apakah Anda benar-benar datang untuk menyumbangkan perak dan mengunjungi kaum papa? Atau Anda bersekongkol dengan sekte roh darah? Kau penjahat pengkhianat. Kau jelas berniat menodai nyonyaku. Dia hanyalah putri seorang pedagang. Permaisuri tidak akan pernah mendengarkan mereka. Jenderal Fang, kau dan aku tidak pernah memiliki dendam di antara kita. Mengapa melakukan ini? Jika Jenderal Fang mengampuniku hari ini, di masa depan, aku akan mengikuti setiap perintah Jenderal Fang. Itu ide yang bagus. Setidaknya nyawaku terselamatkan. Fan Chen, ketika pemimpin sekte roh darah kembali, itu akan menjadi saat The film kematianmu. was translated Biarkan aku membiarkanmu and bersikap narrated sombong by selama M. 2 hari lagi. Jenderal Feng, dia tidak lain hanyalah seorang pembohong. Anda tidak boleh mempercayainya. Ucapkan satu kata lagi. Dan jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sang pewaris, ada banyak mayat kering di sana. Sekte roh darah yang keji ini benar-benar telah membunuh begitu banyak orang. Aku tidak pernah menyangka tempat ini akan menjadi sarang kotoran seperti ini. Orang-orang ini semuanya tewas di tangan Zhu Hui. Mereka semua kesepian dan menderita saat masih hidup. Justru karena mereka kesepian dan menderita, itulah sebabnya setelah mereka mati, tidak ada seorang pun yang mau membela mereka. Sungguh menjijikkan. Suyi, perintahkan penjaga bayangan untuk membunuh siapapun yang terlibat di Aula Cibei ini. Ya, sang pewaris. Perdana Menteri Qin, seberapa banyak yang Anda tahu tentang sekte roh darah? Bagaimana aku harus berbohong? Mengapa kau memutar bola matamu? Apakah kau sedang memikirkan cara untuk berbohong? Perdana Menteri Qin, aku sarankan Anda berhati-hati dengan ucapan Anda. Jenderal Fang, karena kau sudah tahu tentang sekte roh darah, kau seharusnya menutup mata saja. Kau tidak bisa membayangkan teror dan kekuatan sekte roh darah. Ikut campur dalam hal ini hanya akan membawa bencana bagi kediaman Fan. Perdana Menteri Qin, jika Anda ingin tetap hidup, jawab saja apa yang aku tanyakan. Segala celoteh yang tidak relevan lainnya, sebaiknya Anda simpan sendiri. Jenderal Fang, semua yang kutahu terbatas pada Aula Cibei ini. Jika kau ingin melaporkanku, kau bebas mengajukan nota kepada permaisuri. Kau penjahat yang keji. Aku tidak melakukan apapun yang bersifat jahat atau tidak bermoral. Sisa-sisa mumi di sumur kering itu, semuanya adalah pekerjaan Master Zhu Hui. Apa hubungannya itu denganku? Aku hanya datang ke sini hari ini untuk memberikan sumbangan amal. Perdana Menteri Qin, apa Anda benar-benar mengira karena Anda Perdana Menteri,
Aku tidak punya pilihan selain melaporkan Anda kepada pihak berwenang. Sejauh yang aku tahu, sekte roh darah memiliki 4 kultivator yang ditempatkan di Dacia. 3 di antaranya sudah tewas di tanganku. Siapakah identitas yang terakhir? Dan di mana mereka sekarang? Kau bahkan tahu itu. Perdana Menteri Qin, aku menantikan jawaban yang jujur. Dan selagi Anda melakukannya, katakan padaku. Siapa lagi di Dacia yang telah berkolusi dengan sekte roh darah? Aku mungkin akan mempertimbangkan The film was untuk mengampuni translated nyawamu. and narrated by Jenderal M Fang, Media. apakah kau tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan? Kau tidak punya hak untuk berurusan denganku. Aku adalah Perdana Menteri. Jika Anda menolak untuk bicara, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk melakukannya. Aku akan bicara. Jangan bunuh aku. Aku akan menceritakan semuanya. Di seluruh Dacia. Dengan sekte roh darat. Selain diriku dan Pangeran Bin, tidak ada orang lain yang bersekongkol. Bagaimana kalian bisa saling mengenal? 8 tahun lalu, Adipati Agung dari Kerajaan Han Shui memperkenalkan kami. Jenderal Fang, jangan bunuh aku. Aku juga tahu bahwa seorang utusan dari Kerajaan Han Shui akan segera tiba di Dacia. Baiklah. Sekte roh darah menggunakan arwah manusia demi ilmu jahat. Mereka menambahkan nyawa warga Dasiaku. Solusimu dengan mereka adalah tindakan pengkhianatan. Mereka yang berkhianat dan bersekongkol dengan musuh tidak layak hidup di tanah Dasiaku. Permaisuri. Ini adalah bencana. Permaisuri ini adalah bencana. Jenderal Fang membantai Aula Cibe hari ini. Banyak menteri menunggu di luar aula istana. Menunggu Anda menghukum Jenderal Fang. Apa? Di mana Fang Chen sekarang? Jenderal Fang juga sedang menunggu di luar istana. Fang Chen, tahukah kau mengapa aku memanggilmu ke sini hari ini? Permaisuri, hamba tidak tahu. Permaisuri. Fan Chen Kau Mingse. tidak memedulikan hukum. Dan bukti kejahatannya sangat kuat. Lebih dari 100 orang di Aula Cibe dibantai oleh penjaga rahasia yang dia kerahkan. Bahkan Perdana Menteri Qian tewas secara tragis oleh pedangnya. Untungnya seorang pelayan dari kediaman Qin berhasil meloloskan diri dan mempertaruhkan nyawanya untuk melaporkan hal ini kepadaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Pembunuh kejam yang menganggap nyawa manusia tidak lebih berharga daripada rumput. Pasti akan menjadi wabah bagi Dacia kita jika dibiarkan hidup. Aku memohon kepada Permaisuri untuk segera memerintahkan eksekusinya. Sebagai peringatan bagi yang lain. Menteri tahu ucapanmu ini terlalu gegabah. Fang Chen dan Menteri Qin tidak memiliki dendam mendalam. Jadi untuk apa dia membunuhnya? Ada banyak kejanggalan terkait insiden Aula Cibe. Lebih baik jika kita menyelidikinya secara menyeluruh sebelum membahas kesalahannya. Permaisuri. Pelayan itu melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Berdiri di jenangan darah dengan pedang di tangan. Berapa lama lagi Anda akan melindunginya? Fan Chen, beranikah kau mengatakan bahwa jiwa-jiwa tak berdosa di Aula Cibe tidak dibantai oleh tanganmu sendiri? Menteri tahu, Anda tampaknya terlalu memahami urusan Aula Cibe. Sayang sekali bahwa separuh dari arwah tak berdosa yang Anda bicarakan hanyalah umpan yang dipasang oleh sekte roh darah. Qin berkolusi dengan sekte roh darah untuk mencelakai rakyat Dasiaku. Aku membunuhnya. Kesalahan apa yang telah aku lakukan? Kebohongan dan omong kosong. Kau membantai orang-orang yang tidak bersalah. Dan sekarang kau berani memfitnah Perdana Menteri Qian. Kau jelas mencoba mengeruhkan suasana. Qin berkolusi dengan sekte roh darah, menggunakan Aula Cibe sebagai kedok untuk memurnikan pil darah dari nyawa manusia. Hal ini, Permaisuri mengetahuinya. Benar, aku tahu. Fang Chen telah menjaga perbatasan Dasiaku dengan setia. Dia bukanlah pria yang membunuh tanpa alasan. Permaisuri, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Jika hari ini dia bisa membunuh Perdana Menteri Qian, besok dia bisa membunuh Permaisuri dan mengkhianati negara. Benda ini, Anda tidak layak memilikinya. Permaisuri, dia memukul pejabat tinggi di depan umum, menunjukkan penghinaan terhadap kekuasaan kekaisaran. Tren ini tidak boleh dibiarkan berlanjut, Permaisuri. Mengenai siapa Fang Chen, aku lebih tahu daripada kalian semua. Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, kau pasti sudah menjadi mayat sekarang. Dia mengampuni nyawamu demi menghormatiku dan demi hukum yang berlaku di seluruh Dacia. Di seluruh Dacia. Permaisuri, hama seperti ini
Jika dibiarkan di istana sehari lagi, adalah penghinaan terhadap para abdi setia, dan kegagalan bagi Dacia. Tadi, aku memang gegabah. Tapi aku tidak menyesalinya. Kau memang gegabah. Namun Tao Mingxiang telah bersekongkol melawan subjek setia. Dia pantas mendapatkan hukuman cambuk. Pengawal, Ya, seret Tao Mingxiang keluar. permaisuri. Beri dia 30 cambukan. Permaisuri. Dan potong gajinya selama 3 tahun. Apakah ada orang lain yang keberatan? Tidak ada keberatan. Sidang ditutup. Baiklah, pasukan. Cincang orang tua ini menjadi potongan daging untukku. Berhenti. Seorang kultivator. Bagaimana mungkin negara peringkat ke-9 yang rendah bisa memiliki seorang kultivator? Kau membawa ksatria mimpi buruk ini ke sini. Hanya untuk membela Zhou Xiu. Memangnya kenapa jika aku memilikinya? Fan Chen, jangan berpikir hanya karena kau seorang kultivator. Kau bisa berbuat sesuka hatimu. The film was Aku translated adalah sosok kuat and dari alam mendalam narrated bumi by tingkat M rendah. Media. Aku tidak takut padamu. Alam mendalam bumi tingkat rendah. Apakah itu seharusnya mengesankan? Di mataku, kau hanyalah orang yang sedikit lebih kuat daripada sampah Zhou Xiu itu. Kau membawa sekelompok ksatria mimpi buruk ini ke sini untuk mencoba mengalahkanku dengan jumlah. Kau benar-benar mencari mati. Orang yang sedang mencari ajal adalah kau. Tangan Zhou Xiu berlumuran. Darah rakyat Dacia. Membunuhnya adalah tindakan yang benar dan pantas. Jika keluarga Jimu tidak puas, silakan datang dan hadapi aku. Cukup. Fan Chen adu mulut ini tidak ada gunanya. Karena kau mampu membunuh Zhou Xiu, itu membuktikan kau memiliki sedikit keahlian. Apakah kau berani melawanku dalam duel maut? 3 hari dari sekarang, di luar gerbang ibu kota Dacia, sebuah duel maut di antara kita. Jika aku kalah, keluarga Ji tidak akan lagi mengejarmu atas kejahatanmu. Kesatria mimpi buruk akan segera mundur ke kerajaan Han Shui. Jika kau kalah, Jika aku kalah, aku akan tunduk pada keputusanmu. baiklah. Kau benar-benar memiliki keberanian. Kalau begitu aku akan menemuimu dalam 3 hari. Aku ingin melihat seberapa besar kepercayaan diri yang kau miliki bocah Dacia, hingga berani mengucapkan kata-kata itu. Ayo pergi. Chen Er, kau bodoh sekali. Bagaimana bisa kau menyetujui duel maut dengan Ji Lengyu? Dia adalah anggota keluarga Ji dari kerajaan Han Shui. Kudengar kultivasinya berada di alam mendalam bumi tingkat rendah, dan jarang ada tandingannya di antara generasi muda. Kakak, kerajaan Han Shui adalah negara superior peringkat ke-8. Dan pengaruh keluarga Ji sangat besar. Mengapa kita harus berhadapan langsung dengannya? Mungkin kita harus bersikap rendah hati untuk sementara. Ayah, Zuel, jangan khawatir. Alam mendalam bumi tingkat rendah bukanlah apa-apa di mataku. Chen Er, apa maksudmu? Aku bukan lagi sekadar seniman bela diri, melainkan seorang kultivator. Kekuatanku sebagai kultivator telah menembus ke tahap pendirian yayasan. Chen Er, apakah kau berkata jujur? Alam mendalam bumi tingkat rendah Ji Lengyu. Di hadapan alam mendalam surgaku, serapuh milik seorang anak kecil. Duel 3 hari lagi ini hanyalah caraku untuk memberi mereka peringatan. Meskipun Dacia lemah, selama aku Fan Chen ada di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menindas kita. Baik itu keluarga The Ji film was atau kerajaan Han Shui. translated and narrated Jika by mereka M berani Media. menyerang Dacia, mereka akan menanggung akibatnya. Aku percaya padamu, kakak. Ayah, aku ingin pergi bermeditasi selama 3 hari. Bisakah ayah menjelaskan hal ini kepada permaisuri untukku? Baiklah. Jadi berkultivasi semudah ini. Setelah berlatih semalam, dikombinasikan dengan harta karun dari sekte roh darah, aku sudah mencapai tingkat ketiga penyempurnaan fondasi. 3 hari kemudian, Aku sudah lama mendengar bahwa Ji Lengyu dari kerajaan Han Shui
telah memasuki alam mendalam bumi. Di ibu kota kita, belum ada seorang pun yang menembus puncak alam mendalam manusia. Duelnya bahkan belum dimulai. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mereka tidak bicara omong kosong. Jileng Yu ini adalah sosok kuat. Dari negara peringkat ke-8. Hanya mengandalkan Fang Chen. Tidak akan pernah bisa menjadi tandingannya. Orang-orang ini sama sekali tidak memahami kekuatan Feng Chen. Seandainya kerajaan King Song kita memiliki sosok kuat seperti Feng Chen, alangkah indahnya. Dewa perang tidak akan terkalahkan. Apakah itu gadis Suci Yu? Meski ia mengenakan cadar, pembawaannya adalah ciri khas gadis Suci Yu di ibu kota. Gadis Suci Yu, meskipun Jenderal Fang itu kuat, dibandingkan dengan kerajaan Han Shui, dia masih kalah dalam banyak hal. Bahwa kau menjunjungnya setinggi itu. Aku takut kau akan kecewa. Benarkah begitu? Kurasa tidak. Gadis Suci Yu berbicara padaku. Gadis Suci Yu, bukannya aku meremehkan Fang Chen ini. Hanya saja Tuan Jileng Yu, di kerajaan Han Shui, sudah lama melangkah ke alam mendalam bumi. Sekali dia menyerang, aku khawatir. Pewaris Fang bahkan tidak memiliki senjata yang layak di tanganmu. Di tanganmu, hari ini adalah duel. Fang Chen tahu dia ditakdirkan untuk kalah. Kalau kau bertanya padaku, dia tentu tidak akan repot-repot bersiap untuk melawanku tanpa senjata. Tanpa senjata. Apakah kau pikir kemenangan sudah di tanganmu? Atau kau hanya mencoba bersikap sombong sebelum kau mati? Untuk melawanku, tanganku saja sudah cukup. Kau benar-benar mencari mati. Sang pewaris Anda harus selamat. Gadis Suci Yu, kau melihatnya bukan? Meskipun Jenderal Fang kuat, dibandingkan dengan Tuan Ji, dia masih kurang. Alam mendalam bumi tidak ada istimewanya. Fang Chen sudah berada di alam mendalam bumi. Bagus. Dacia kita juga memiliki ahli alam mendalam bumi. Dia benar-benar Jenderal Feng. Seperti yang diharapkan Jenderal Feng adalah seniman bela diri terhebat Dacia. Mari kita lihat apakah kerajaan King Song berani bersikap sombong lagi. Apa katamu sekarang? Apakah Jenderal Feng memiliki peluang untuk menang? Ini pasti karena Tuan Ji meremehkan lawannya. Fang Chen hanya beruntun. Lancang sekali kau, kerajaan kecil. Itu kelalaianku tadi. Aku akan mulai serius. Bukankah ini sebuah duel? Adil dan jujur. Jika kau tidak bersungguh-sungguh, kau akan mati. Tutup mulutmu. Aku adalah tuan muda dari keluarga Ji. Beraninya kau orang dusun dari kerajaan kecil menghinaku. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 bagian. Mati. Bagus. Kau kalah. Bagaimana ini mungkin? Ji Tongyeon. Aku Ji Tongyeon, leluhur keluarga Ji. Bocah, kaukah yang melukai cucuku? Itu dia. Tidak hanya dia melukaiku, tapi dia juga menghina keluarga Ji kami. Bunuh dia sekarang juga. Ya. Lalu kenapa? Lantang. Cucuku. Buta rendahan sepertimu. Apa kau pikir bisa melukaiku sesuka hatimu? Jika aku tidak membuatmu membayar 1000 kali lipat hari ini. Bagaimana mungkin aku Ji Tongyeon masih punya muka untuk memimpin kerajaan Han Shui? Apakah kerajaan Han Shui benar-benar akan menindas orang seperti ini? Mereka menolak menerima hasil duel itu. Dan sekarang, mereka menggunakan jumlah mereka untuk menindasnya. Apakah mereka tidak takut menjadi bahan tertawaan dunia? Permaisuri, mohon tenangkan amarahmu. Aku sudah bilang, Fang Chen adalah orang mati. Bahkan leluhur keluarga Ji telah turun tangan. Fang Chen tidak mungkin bisa selamat. Harganya, orang-orang dari keluarga Ji pertama-tama melanggar aturan duel, lalu melakukan serangan diam-diam setelah kalah. Yang muda kalah. Jadi yang tua keluar. Aku tidak peduli dengan aturan. Tepat sekali. Aturan ditetapkan oleh yang kuat.
Jangan menyembunyikannya darimu, leluhur kami. Berada di puncak alam mendalam bumi. Membunuhmu. Sama seperti mencubit seekor semut. The film was Bocah, translated and jika kau tahu narrated apa by yang baik M untukmu, Media. berlutut dan mohon ampunlah sekarang. Mungkin leluhur kami akan mengasihanimu. Dan membiarkan tubuhmu utuh. Hanya seorang kultivator puncak alam mendalam bumi. Kau pikir kau bisa menanganiku? Lantern. Bunuh dia. Fang Chin, berhati-hatilah. Kultivator puncak alam mendalam bumi. Sama sekali tidak patut diperhatikan. Leluhur. Apa kau pikir ini batas kekuatanku? Kau bahkan tidak bisa menahan satu serangan penuh dariku. Begitu kau mati, kerajaan Han Shui kami akan menginjak-injak Dacia hingga menjadi debu. Kau tidak bisa membunuhku, dan aku akan menggunakan pedang abadi di tanganku untuk menempa era kedamaian abadi. Kau, bagaimana kau bisa sekuat ini? Mungkinkah kau telah mencapai elemen dalam langit? Apa? Masih ingin aku membayar harganya? Sebuah kesalahpahaman. Itu semua hanya kesalahpahaman. Aku akan membawa orang-orang keluarga Di dan pergi segera. Mulai hari ini, kami tidak akan pernah berani menginjakkan kaki di Dacia lagi. Tunggu. Apakah kau pikir dasi aku memiliki potensi sebagai negara peringkat ke-8? Melihat kekuatan yang baru saja kau tunjukkan, Dacia jelas memiliki potensi sebagai negara peringkat 8. Maka dasi aku akan menjadi kekaisaran peringkat ke-8 mulai hari ini. Aku meminta Anda untuk kembali senior Ji dan informasikan kepada Raja Kerajaan Han Shui Anda mulai sekarang. Dacia bukan lagi negara bawahan Han Shui. Aku akan melakukannya. Sudah sewajarnya jika Dacia memiliki negara bawahannya sendiri. Gue Han Shui dan Yesol. Semuanya akan menjadi negara bawahan Daciaku. Masalah ini, aku khawatir. Aku harus kembali untuk mendiskusikannya dengan rajaku. Tidak perlu didiskusikan. Masalah ini sudah diputuskan. Baiklah, Pewaris Fen. Apakah ada hal lain yang kau butuhkan? Cucuku terluka parah. Aku harus membawanya kembali untuk mengobati lukanya. Tidak ada instruksi lebih lanjut mengenai Jileng Yu. Dia akan tetap tinggal di Dacia sebagai sandera. Senior Ji Anda boleh pergi. Apa? Jilin Yu harus tetap menjadi sandera. The film was translated and Apakah Anda narrated by keberatan? M Media. Bagus. Seorang penguasa sejati. Leluhur. Kurung dia untukku. Bahwa Dacia kita memiliki seseorang seperti Jenderal Feng, sungguh sebuah berkah bagi rakyat kita. Sekarang setelah Dacia kita menjadi kekaisaran peringkat ke-8. Semua ini adalah berkat Jenderal Feng. Terima kasih Jenderal Feng. Terima kasih Jenderal Fang. Fang Chen, hari ini aku secara resmi menganugerahimu gelar Adipati Agung Xia, turun-temurun dan abadi. Aku juga menghadiahimu 10.000 tal emas dan 2.000 keping perhiasan berharga. Terima kasih Permaisuri atas gelar yang dianugerahkan. Tunggu. Takbir nasional dari Kekaisaran tingkat 8. Masih kurang satu langkah terakhir. Permaisuri, apa maksud dari semua ini? Ada masalah di wilayah selatan. Para seniman bela diri dari sekte Jiangnu Selatan mengandalkan kekuatan untuk menindas orang lain. Telah berani mengandalkan kekuatan mereka untuk menolak pemerintahan Dacia. Sekarang, mereka bahkan berniat memisahkan wilayah selatan dari Dacia. Ini benar-benar mengabaikan hukum di negeri ini. Para pengintai juga menemukan bahwa para pejabat di selatan telah bersekongkol dengan sekte bela diri selama bertahun-tahun memangsa rakyat jelata. Sekarang mereka berniat bersatu dan memisahkan diri. Utusan kekaisaran yang aku kirim
Entah dilarang memasuki kota, atau hanya menerima suap dan menutup mata. Permaisuri. Hamba mohon diizinkan ke selatan menumpas pemberontakan. Aku memberimu wewenang untuk bertindak sesuai kebijaksanaanmu. Namun, berhati-hatilah dalam segala hal. Sang pewaris, Wilayah selatan. ada mata air es di depan. Mari kita pergi dan beristirahat sejenak. Itu hanya mata air es. Kenapa kau begitu bersemangat? Baiklah. Mari kita berhenti dan beristirahat. Kakak perguruan, dia pasti orang kaya dari utara, Li Dongmei. yang datang ke selatan kita untuk bersantai. Zhong Yi. Dari mana orang kaya yang The bodoh film was seperti itu berasal? translated and Dia tahu narrated selatan by kita sedang dalam Media. kekacauan. Namun dia masih datang ke sini untuk bertamasya. Sang pewaris, mari kita pergi ke dekat mata air es dan mendirikan kemah kita. Baiklah. Kakak perguruan abaikan saja mereka. Aku tidak tahu dari mana orang-orang kaya baru ini berasal. Berpikir karena dia menempati tempat ini, dia bisa mengklaim Glacier ini untuk dirinya sendiri. Dia gagal mempertimbangkan bahwa bahkan keluarga besar di selatan tidak berani mengklaim tempat ini. Benar, Tuan sudah tiba di Sekte Zuandao. Kita tidak boleh tertinggal. Mari kita bergegas. Mereka pasti sangat tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Karena kita telah bertemu dengan mereka, kita harus memberikan peringatan. Semuanya. Sebidang tanah ini, kami berniat mendirikan perkemahan di sini. Sebaiknya kalian mencari tempat lain. Aku tidak berniat tinggal di sini. Aku hanya datang untuk memperingatkan tuanmu. Ini bukan tempat untuk kalian menetap. Kenapa? Ini adalah wilayah Sekte Zuandao. Jika mereka menemukan bahwa kalian telah mendirikan kemah di dekat mata air es, mereka tidak akan membiarkan kalian. Sekte Zuandao. Aku yakin kalian sudah mendengar di sepanjang jalan bahwa Sekte Zuandao berusaha menyatukan dunia bela diri dan melepaskan diri dari pemerintahan Dacia. Karena kalian sekarang berada di selatan, sebaiknya jangan menyinggung Sekte Zuandao. Kakak perguruan kita harus pergi. Guru masih menunggu kita di Sekte Zuandao. Kami berterima kasih atas peringatan Anda. Aku melihat kalian juga seniman bela diri. Bolehkah aku bertanya dari sekte mana kalian berasal? Kami berasal dari Sekte Pedang Diancang. Pernahkah kalian mendengarnya? Kami sudah mendengar nama itu. Kami dengar kalian menuju ke Sekte Zuandao. Kebetulan kami juga menuju ke sana. Mengapa tidak bepergian bersama saja? Sudah takdir kita bertemu. Karena kita menuju ke tempat yang sama. Mari kita pergi bersama. Sekte Zuandao. Kita telah sampai. Mari kita masuk. Nona Slong. Mengapa kau terlihat begitu gelisah? Apa kau buta? Bagaimana kau tahu bahwa seniorku sedang kesulitan? Tidak bisakah kau bicara dengan benar? Mohon maafkan kami semuanya. Juniorku tidak bermaksud demikian. Sejujurnya Sekte Zuandao telah menyatukan 8 sekte dan mengadakan pertemuan bela diri hari ini untuk memaksa kami sekte-sekte kecil agar bersikap dan melawan istana kekaisaran. Benarkah begitu? Andai Jenderal Feng bisa datang itu akan sangat luar biasa. Kudengar dia bisa menahan 1000 prajurit seorang diri. Dia pasti akan menumpas orang-orang gila ini. Dekret kekaisaran bukanlah apa-apa. Ketua Sekte Zuandao. Kami di selatan bertekad untuk memisahkan diri. Mulai hari ini, utara milik dekret kekaisaran, dan selatan milik dunia seniman bela diri. Wilayah ini selalu ditakdirkan untuk diperintah oleh mereka yang berasal dari dunia seniman bela diri. Ketua sekte mohon tetap tenang. Kudengar permaisuri telah mengirim Jenderal Fang ke The selatan. film was Sekte translated Pedang and Diancang. narrated by Jenderal Fang Media. menjaga Dacia. Ketenarannya dikenal luas di mana-mana. Jika segalanya benar-benar meningkat menjadi konfrontasi dengannya. Sepertinya, tidak semua sekte di dunia bela diri ingin memberontak. Jenderal Fang, apakah dia punya 3 kepala dan 6 lengan? Atau apakah dia benar-benar kebal terhadap pedang dan panah? Dia hanyalah mitos yang dibesar-besarkan oleh dekret kekaisaran. Bahkan jika dia datang lalu kenapa? Dia tidak bisa menggoyahkan situasi saat ini. Tepat sekali. Ketua Sekte Gunung Hua. Kudengar. Dia baru saja memulihkan kultivasinya. Kita sedang membagi Dacia. Dekret kekaisaran terlalu jauh untuk menjangkau kita. Seorang jenderal biasa. Bisakah dia mengendalikan urusan dunia seniman bela diri? Semuanya jaga ucapan kalian.
Jenderal Fang melindungi bangsa dan rakyat. Tidak juga. Tidak juga apa. Jangan bilang kau tidak ingin memberontak. Apakah kau benar-benar mengharapkan kedatangannya? Aku ingin melihat. Jika dia berani melangkah satu langkah saja di sini hari ini. Apakah pedang sekti Zuandaoku dapat menghancurkan gelarnya sebagai jenderal? Siapa yang tertawa? Tunjukkan dirimu. Kau ingin menghancurkan gelar Jenderal Fang? Aku bertanya-tanya seberapa tajam pedang Master Sekte Zuandao sebenarnya. Hanya kau. Karena kau yang menggantikannya. Apakah kau layak? Layak atau tidak, kau akan tahu setelah mencobanya. Sungguh kesombongan yang kosong. Bagus. Akan kubiarkan kau menyaksikannya. Aku telah berhasil menembus alam mendalam bumi. Di seluruh Dacia. Mereka yang mampu menahan 3 seranganku bisa dihitung dengan jari. Orang buta sepertimu berani berteriak di sini. Kau orang buta, kau pasti sudah bosan hidup. Karena berani menantang ketua sekti Zuandao, alam mendalam bumi. Konon satu pukulan bisa menghancurkan batu besar. Bahkan jika Jenderal Fang datang, dia mungkin tidak akan menang. Ketua sekte mengapa repot-repot berdebat dengan seorang junior? Enyahlah, hari ini aku akan membunuh hingga darah mengalir. Alam mendalam bumi. Apakah itu seharusnya mengesankan? Pertunjukan yang menarik. Lihat pedangku. Hati-hati. Kau? Siapa sebenarnya kau? Tadi kau mengatakan bahwa bahkan The film jika was Jenderal Fang tiba, translated and dia tidak akan bisa narrated by mengubah M. situasi. Media. Jenderal ini, Fang Zhen. Sejak zaman dahulu, selatan adalah wilayah Dacia. Bagaimana mungkin kubiarkan kau memberontak? Aku akan menyatakan ini dengan jelas hari ini. Siapapun yang ingin memberontak, majulah. Wilayah selatan tidak akan pernah lepas dari Dacia. Wilayah selatan tidak akan pernah lepas dari Dacia. Wilayah selatan tidak akan pernah lepas dari Dacia. Dia sebenarnya adalah Jenderal Feng. Senior. Apakah dia benar-benar Jenderal Feng? Siapa lagi kalau bukan dia? Jenderal Feng. Penaklukan wilayah selatan ini sepenuhnya berkat Anda yang membalikkan keadaan. Kebaikan sebesar ini tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Sudah menjadi kewajibanku. Jenderal Feng, akankah aku bisa bertemu dengan Anda lagi? Kita pasti akan bertemu lagi. Jenderal Feng, jaga diri Anda. Jenderal Feng, apakah aku akan bisa menemuimu lagi? Apa yang sedang kau lakukan? Sang pewaris sungguh luar biasa. Dia pergi untuk memadamkan pemberontakan dan berhasil memikat hati seorang gadis muda juga. Bukankah hatimu juga telah tertawan olehku? Kau, Hamba Fang Zhen telah menyelesaikan tugas ini. Pemberontakan di wilayah selatan telah dipadamkan. 9 sekte besar kini tunduk pada pengadilan kekaisaran. Hamba datang khusus untuk melapor. bangkitlah. Perjalananmu pasti sulit. Laporan-laporan yang dikirim dari Tanah Selatan. Sudah kubaca semuanya. Kamu dengan kekuatanmu sendiri telah mengguncang seluruh dunia bela diri. Kamu sungguh gagah berani. Permaisuri terlalu baik. Besok, aku akan mendaki Gunung Tai untuk berkurban kepada langit. Membiarkan langit. Membiarkan semua orang tahu bahwa Dacia kita telah menjadi kekuatan besar tingkat 8. Selamat Permaisuri. Selamat Permaisuri.
The film was translated and Puncak Gunung narrated Tai. by M Media. Semoga langit menjadi saksiku. Semoga Dacia kita menikmati kemakmuran dan kedamaian. Bangkit ke tingkat 8. Mungkinkah? Kehendak langit belum tiba. Negara peringkat ke-8. Bagaimana bisa semudah itu? Karena langit tidak bersedia mengabulkan kehendak rakyat. Fang Chen akan menggunakan pedang abadi di tangannya untuk mengukir kedamaian abadi bagi Dacia. Jika langit tidak hadir, aku akan berbicara atas nama langit. Dacia, mulai hari ini akan bangkit menjadi negara peringkat ke-8. Apa itu? Pertanda baik dari langit. Menurut legenda, naik ke tingkat 8 akan memanggil sumsum spiritual untuk turun, menutrisi seluruh negeri. Sepertinya ini semua benar. Fang Chen, kamu benar-benar keberuntungan Dacia kita. Aura spiritual ini Xialingxi, adalah pertanda bahwa sumsum spiritual telah turun. Peri King Xuan, Lokasi terkunci, negara tingkat 9, Dacia. Liu Ruyan, Aku sungguh tidak menyangka bahwa tempat seperti ini juga bisa melahirkan sumsum spiritual. Sayang sekali, tidak ada yang perlu disayangkan. Kekuatan sumsum spiritual bukanlah sesuatu yang bisa kau atau aku nikmati sendiri. Karena ia telah menutrisi Dacia. Itu justru lebih baik. Kali ini kita juga bisa merekrut untuk sekte kita. 1 atau 2 murid dengan bakat luar biasa. Katakan Peri Ruyan, Peri King Xuan. Dacia adalah tanah airku. Kalian tidak boleh berebut murid denganku. Siapa cepat dia dapat. Lihat. Apa itu? The Kultivator, film was translated Orang and yang di tengah itu, narrated by M mengapa dia Media. terasa begitu familiar? Gadis kecil. Sudah lama tidak bertemu. Aku adalah nenek buyutmu, Xialingxi. Nenek buyut. Apakah Anda leluhur legendaris yang melangkah ke jalan keabadian? Aku berasal dari sekte kultivasi. Aku merasakan sumsum spiritual muncul dan datang secara khusus ke tempat ini. Memang, aku bersama 2 adik seperguruanku, Ruyan dan King Xuan, mendengar bahwa sumsum spiritual telah muncul di sini. Jadi kami datang bersama-sama. Kemunculan sumsum spiritual. Pasti ada banyak orang di sini yang memiliki afinitas terhadap jalan keabadian. Kami datang secara khusus untuk merekrut murid. kedatangan 3 makhluk abadi di Dacia adalah kehormatan besar bagi kami. Anda pasti orang yang memungkinkan. Kebangkitan Dacia Feng Chen. Kau tampak seperti bibit yang menjanjikan, karena kami di sini untuk merekrut. Mari kita mulai segera. Dinutrisi oleh kekuatan sumsum spiritual. Menguji akar spiritual seseorang sekarang akan memberikan hasil yang paling akurat. Siapapun yang berusia di atas 6 tahun boleh maju untuk menguji akar spiritual mereka. Jika kau memiliki afinitas yang diperlukan, kau bisa diterima di sekte kami. Langit telah memberkatiku. Jika aku bisa bergabung dengan sekte kultivasi dan menguasai seni para abadi, aku pasti akan membuat Fang Chen membayar atas penghinaan yang dia berikan padaku. Dewa mereka benar-benar dewa. Salam para abadi. Salam para abadi. Alat ini bisa menguji akar spiritual. Siapa yang akan maju duluan? Aku akan. Jika kau memukul lonceng penguji roh, itu membuktikan kau memiliki bakat untuk berkultivasi.
1 hingga 3 dentang menunjukkan bakat rendah. 4 hingga 6 dentang menunjukkan bakat rata-rata. Dan apapun di atas 6 adalah unggul. Jika kau memukul 7 dentang, maka bergabung dengan Sekte Tianan. Tidak akan menjadi masalah sama sekali. Dimengerti. Tidak disangka pria ini bisa memukul 4 cincin. Apakah kau tidak khawatir? Apa yang perlu ditakutkan? Aku ingat. Kau memiliki sejarah panjang dengannya. Jika dia bergabung dengan sekte kultivasinya, dia pasti akan mengejarmu. The film was Bakat translated unggul. and narrated by M Media. Aku memiliki bakat yang luar biasa. Aku merasa sangat kuat sekarang. Tidak perlu dilanjutkan. Bakatmu unggul. Kecuali jika mencapai tingkat tertinggi. Lonceng penguji roh tidak akan berbunyi. Aku akan mengambil murid ini. Aku yakin semua orang di sini tahu bahwa Fang Chen adalah jenderal Dacia kita. Di medan perang, dia tak terkalahkan. Pasti akar spiritual sang jenderal sangat luar biasa. Apa maksud perkataanmu? Saudara Fang Chen, lonceng penguji roh ada di sini. Mengapa kau tidak mencoba? Dan biarkan kami semua menyaksikan. Akar spiritual sang jenderal, bagaimana perbandingannya dengan bakatku yang unggul? Berapa banyak dentingan yang bisa kau hasilkan? Tidak perlu. Tidak perlu. Saudara Fang Chen, kau. Mungkinkah Jenderal Fang benar-benar takut? Itu masuk akal. Lagi pula medan perang sangat berbeda dengan menguji akar spiritual. Jika dia memperlihatkan bakat yang rendah, bukankah itu akan mencoreng gelar jenderal? Kau Yu, Permaisuri akan selalu melindungi Fang Chen. Begitu aku bergabung dengan sekte kultivasi, hanya masalah waktu sebelum aku membunuhnya. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak memiliki keinginan untuk menapaki jalan keabadian. Aku sudah bergabung dengan Sekte Dawis 3000. Yang jauh lebih kuat daripada sekte manapun yang ada di sini. tidak apa-apa. Coba saja. Fang Chen, kamu harus mencobanya. Aku juga ingin melihat. Karena permaisuri menginginkan aku mencoba, maka hamba akan mencobanya. Feng Chan ini benar-benar hebat. Selalu menggoda semua orang. Pertama gadis suci Yu, lalu sang permaisuri. Kau bahkan tidak bisa membunyikan lonceng penguji roh. Fang Chen, aku khawatir reputasimu sebagai dewa perang akan segera berakhir. Kau bahkan tidak memiliki akar roh, namun kau masih berani berdiri di sini. The film was Apa kau tidak takut translated kami akan and tertawa sampai narrated mati? by M Media. Bagaimana ini mungkin? Fang Chen sangat kuat. Bagaimana mungkin itu tidak berbunyi? Ternyata aku tidak pernah bisa membuat lonceng penguji roh berbunyi. Jadi dewa perang Dacia kita adalah pria yang bakal tidak bisa menyantur ambang batas jalan keabadian. Tidak peduli seberapa tangguh dirimu di medan perang, di hadapan kultivator sejati, kau bahkan tidak layak untuk menjadi pelayan mereka. Bagaimana ini mungkin? Lonceng penguji roh telah retak. Mungkinkah ada kekuatan yang tiba-tiba melonjak dari dalam diriku dan menghantam lonceng penguji roh itu?
Siapa yang mencoba mencuri murid Taois ini? Murid memberikan penghormatan kepada guru. Dewa agung mana yang telah turun? Ini adalah abadi sejati. Sektenya pasti sangat kuat. Sekawanan anjing penjilat. Berani-beraninya mencoba merebut muridku. Apakah nyawamu begitu tidak berharga? Sampai-sampai kau ingin mati. Junior ini salah. Manusia bernama Feng Chen ini pasti sudah lama ditandai sebagai murid oleh monster kuno di dunia kultivasi. Mereka hanya belum datang untuk menjemputnya. Ini, bagaimana bisa? Mungkinkah dia telah diterima oleh sekte yang jauh lebih kuat? Adik kecil, sepertinya kau sudah memiliki sekte. Perilaku kami tadi sangat ceroboh. Tolong saat kau bertemu mastermu, sampaikan permintaan maaf kami. Anda terlalu baik para senior. Bukan senior. Kau dan aku seharusnya setara. Mastermu adalah senior bagi kami semua. Bahkan para master abadi ini memperlakukannya dengan begitu hormat. Mengapa? Sekarang bahkan dalam kultivasi, apakah aku harus tersaingi oleh Fang Chen? Tao Yu itu baru saja menghina Feng Chen dengan begitu berani. Jika aku menjadikannya muridku, apakah sekte di belakang Feng Chen akan menaruh dendam padaku? Sekte Tiananku menghargai watak yang murni dan teguh. Tao Yu tidak memiliki afinitas karma yang diperlukan. Aku tidak akan menerimanya. Abadi King Xuan. Perilyu, bakatku benar-benar luar biasa. Aku mohon kalian berdua berbaik hati, terimalah aku sebagai muridmu. Dan aku akan melayani kalian dengan kesetiaan mutlak, tanpa keraguan sedikit pun. Jalan keabadian mengutamakan karakter. Obsesimu terlalu dalam. Kau bukan dari jalan kami. Jalan keabadian membutuhkan afinitas karma. Hal itu tidak bisa dipaksakan. Watakmu terlalu gegabah. Bahkan jika kami menerimamu, kau hanya akan jatuh ke jalan iblis nantinya. Fan Chen, semua ini salahmu. Kau telah merenggut kesempatanku untuk mengejar keabadian. Para penguasa abadi memiliki kriteria seleksi mereka sendiri. Apa urusannya denganku? Sebelumnya kau tidak menghormati para penguasa dan bertindak jahat terhadap rekan-rekanmu. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang sudi menerimamu? Semuanya adalah salahmu. Aku akan membunuhmu. Sekte-sekte abadi menolakmu karena watakmu bejat. Aku memukulmu karena kau tidak menghormati atasanmu. Jika kultivasi hanya untuk kekerasan dan penindasan, maka lebih baik hidup sebagai rakyat jelata dengan damai dan puas. Fan Chen, apakah kau Fang Chen? Aku memang demikian. Apa maumu denganku? Fan Chen, meskipun dukunganmu sangat besar, sekte roh darahku tidak bisa diremehkan begitu saja. Membalas dendam dengan kejam selalu menjadi kredo sekte roh darah. Karena itu, pergilah ke neraka. "26 segel jiwaku adalah kartu as pamungkas yang kusimpan. Kau anak ingusan. Apakah kau bisa menahannya? Hari ini akan kubuktikan padamu. Perbedaan langit dan bumi antara seorang kultivator pendirian yayasan dan manusia biasa. Segel jiwaku. Aku tidak menyangka rekan Dawis Feng akan sehebat ini. Itu adalah kultivator pendirian yayasan. Namun dia menghadapinya tanpa usaha sedikit pun. Pendirian yayasan. Kultivasimu ini, aku khawatir ini dibangun dari nyawa tak terhitung banyaknya, bukan begitu? Kau. Sebenarnya orang macam apa kau ini? Aku mengikuti sekte Dawis 3000.
Kau boleh mati sekarang. Tuan Kultivator, ampuni aku. Tuan Kultivator, ampuni aku. Aku bersedia menyerahkan mutiara roh darat. Beserta manual kultivasi untuk 26 segel jiwa itu. Semuanya untukmu. Aku hanya meminta agar kau membiarkanku hidup. Mutiara roh darah. Teknik segel jiwa. Apa kau benar-benar berpikir, aku menginginkan hal-hal yang dikultivasi melalui darah orang lain? Lihatlah semut-semut yang kau perjuangkan untuk dilindungi. Intisari dan kekuatan jiwa yang telah mereka kumpulkan selama seabad kerja keras dan perang. Bahkan tidak sebanding dengan cahaya spiritual yang kau tunjukkan hari ini. Itulah sebabnya kau tidak mengerti. Aku berkultivasi. Bukan untuk melupakan bahwa aku adalah manusia, tetapi untuk mengingat mengapa aku memilih menjadi manusia. Aku sudah tahu sejak lama. Kau tidak akan mampu menahan diri untuk keluar. Bagaimana mungkin aku tidak membuat persiapan? Baik itu akar kekacauan di selatan, atau ancaman sekte roh darah. Mereka akhirnya semua terselesaikan. Permaisuri. Sekte roh darah telah dihancurkan. Dan tidak ada lagi sek bela diri di selatan yang tersisa untuk membuat masalah. Fang Chen, aku benar-benar berhutang budi padamu. Permaisuri, selama bertahun-tahun ini, hamba telah bekerja untuk Dacia. Urusan duniawiku telah selesai. Aku awalnya menapaki jalan keabadian. Dan sekarang, aku harus pergi mencari jalanku sendiri. Kakak, di dalam ada kuas mantus yang sangat kau sukai. Ingatlah untuk memakannya di perjalananmu. Jaga ayah. Dan jagalah dirimu sendiri. Fang Chen, jalan di depan masih panjang dan jauh. Jaga dirimu. Dengan kau di sini aku tenang untuk Dacia. Sang pewaris. Sang pewaris. Sang pewaris. Tunggu kami. Mengapa kau? Sang pewaris. Aku adalah pelayan yang kau ambil secara The pribadi. film was Bagaimana translated mungkin kau tidak and membawaku narrated bersamamu? by M Media. Sang pewaris. Jalan keabadian itu panjang. Ia butuh pendamping agar tidak terlalu sepi. Sang pewaris. Aku tahu seni bela diri. Aku bisa membantu. Ayo kita pergi. Kian-Kian. Dulu kau mengenakan jubah naga. Demi Dacia. Kau sudah melakukan lebih dari cukup. Sekarang, lakukan apapun yang kau inginkan. Leluhur. Fang Chen bisa ada tanpa Xia Kian-Kian. Tetapi rakyat Dacia tidak bisa tanpa Xia Kian-Kian. Tapi kau, aku baik-baik saja. Biarkan mereka melanjutkan petualangan mereka. Dan aku akan membuat Dacia lebih baik. Dan bahkan lebih kuat. Siapa? Cepat lepaskan sang pewaris kami. Tenang saja. Kita semua keluarga di sini. Salam guru. Bagaimana kau tahu itu aku? Muridmu sudah menduga. Apakah kau tahu? Seandainya tebakanmu salah, kau pasti sudah mati saat ini. Kultivasi adalah tentang mengambil kendali atas nasib sendiri.
Berapa banyak orang yang mampu bertahan melalui 3x9 demi memahami hakikat Tao? Kau baru berada di tahap penyempurnaan namun kau sudah mengerti. Kultivasi adalah bentuk perlawanan terhadap langit. Menabaikan hidup dan mati. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk merampas keberuntungan langit dan bumi? Terima kasih atas bimbingan Anda, Guru. Benua 9 wilayah. Dengan ribuan bansanya. Dasia hanyalah setitik debu di tengah samudra. Sejuta prajurit. The Hanyalah film semut was di hadapan seorang translated kultivator. and narrated by M Media. Yang bisa dimusnahkan hanya dengan jentikan jari. Penyempurnaan Ki hanyalah langkah awal menapaki jalan keabadian. Hanya di tahap pendirian yayasan seseorang baru bisa disebut kultivator. Di atas pendirian yayasan adalah inti emas dan jua baru lahir. Itu hanyalah 4 tahap pertama. Hanya dengan melewati kesengsaraan kenaikan, seseorang bisa benar-benar bebas. Kalau begitu guru Anda. Jika kau ingin mengetahui duniaku, maka datanglah ke Benua Pusat. Datanglah ke 3000 Sakti Dawis. Kau akan memahaminya dengan sendirinya.